Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi mengenai Keimin Bunka Sidoso. Sebelum melakukan presentasi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya, Rian Prasetyo. Yang kedua yaitu Devi Putri Larasati. Yang ketiga yaitu Silma Sabila Uma. Yang keempat yaitu Suci Radita Christine Hutami. Yang kelima yaitu Ulfah Kusumawati. Yang keenam yaitu Dwi Septianingrum. Yang ketujuh yaitu Nurvita Amiyati. Yang kedelapan yaitu Laila Nursofa. Silahkan untuk menikmati presentasi dari kelompok kami. Halo teman-teman semua. Di sini aku akan menjelaskan pengertian dari organisasi yang bernama Keimin Bunka Sidoso. Apa sih Keimin Bunka Sidoso itu? Keimin Bunka Sidoso adalah organisasi bentukan Jepang pada tahun 1943. Organisasi ini juga disebut sebagai pusat kebudayaan. Keimin Bunka Sidoso merupakan organisasi bawahan naungan Shidenbu yang bergerak dalam 5 bidang, yakni kesenian musik, tari, drama, film, dan seni rupa. Adapun regulasi yang dikeluarkan Keimin Bunka Sidoso mengacu pada Undang-Undang Film Departemen Dalam Negeri Jepang, lebih tepatnya berada di Tokyo pada Juli 1938 dengan revisinya pada bulan Oktober 1939. Revisi itu berisi tentang pembuatan, pengaturan, pengawasan, substansial skenario film, mekanisme sensor, sekaligus perketatan perusahaan perfilman. Pada masanya, Keimin Bunka Sidoso melakukan sebuah pengawasan penuh kepada organisasi yang bernama Nippon Eigasa atau NIJI, yaitu organisasi penanganan produksi film pada April 1943, yang sebelumnya bernama Jawa Eigakusa atau Korporasi Film Jawa. Kemudian ada organisasi yang bernama Eihai Kyusa atau Eihai yang bertugas menangani pendistribusian film propaganda. Baik, saya Rian Prasetyo akan menjelaskan mengenai latar belakang Keimin Bunka Sidoso atau pusat kebudayaan. Pasukan Jepang berhasil berkuasa di Indonesia pada 8 Maret 1942. Mereka memiliki cita-cita, angan-angan, ingin menyatukan semua Asia dalam satu kepemimpinannya atau dalam satu kekuasaannya. Selain itu, Jepang juga ingin masyarakat Asia mendukung peperangan yang sedang mereka upayakan dalam melawan sekutu. Supaya dukungan itu dapat terrealisasi atau tercapai, maka Jepang berusaha kuat menarik simpati dengan memberikan perhatian besar kepada rakyat dan mengindoktrinasi mereka. Cara Jepang ini menerapkan indoktrinasi tidak hanya dalam bidang politik, tetapi melewati bidang budaya. Salah satunya yaitu mendirikan pusat kebudayaan atau Keimin Bunka Sidoso. Sejak mendarat di Indonesia, Jepang terus berusaha menanamkan propaganda kepada rakyat untuk mempersiapkan bangsa Indonesia yang merdeka. Padahal itu hanyalah dalih untuk mendukung Jepang dalam peperangan. Maksud sesungguhnya itu untuk kepentingan Jepang itu sendiri, terutama dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya. Oleh sebab itu, tanggal 1 April 1943, Jepang mendirikan lembaga kebudayaan bernama Keimin
Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan di Jakarta. Untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurvita. Silahkan. Tujuan didirikannya Keimin Bunka Sidoso antara lain yang pertama, mengawasi para seniman agar tidak menghasilkan karya yang menyimpang dari kepentingan Jepang. Keimin Bunka Sidoso atau Lembaga Kebudayaan didirikan sebagai wadah pengembangan kesenian bangsa Indonesia. Namun, di luar dugaan, ternyata pemerintah militer Jepang memiliki motif tersembunyi di balik pendirian Keimin Bunka Sidoso tersebut. Oleh pemerintah Jepang, Keimin Bunka Sidoso digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karya yang dihasilkan tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. 2. Mengasah keterampilan dan memperluas wawasan kesenian bangsa Indonesia. Lembaga Keimin Bunka Sidoso ini meliputi berbagai aliran kesenian, mulai dari seni musik, sastra, tari, drama, seni rupa, hingga film. Yang ketiga adalah menjadi alat organisasi propaganda untuk gerakan Asia Timur Raya. Baik, untuk tujuan didirikannya Keimin Bunka Sidoso selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dwi Septianingrum. Untuk tujuan selanjutnya yaitu tujuan keempat, mengawasi para seniman agar tidak menghasilkan karya yang menyimpang dengan kepentingan Jepang. Keimin Bunka Sidoso atau Lembaga Kebudayaan didirikan sebagai wadah pengembangan kesenian bangsa Indonesia. Namun, di luar dugaan, ternyata pemerintah militer Jepang memiliki motif tersembunyi di balik pendirian Keimin Bunka Sidoso tersebut. Oleh pemerintah Jepang, Keimin Bunka Sidoso digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman Indonesia agar karya-karya yang dihasilkan tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Yang kelima yaitu membantu Jepang dalam kepentingan propaganda. Pada masa awal, para seniman Keimin Bunka Sidoso memang membantu Jepang dalam menyampaikan propagandanya melalui karya seniman dengan tema-tema perjuangan, gotong royong, anti barat, dan lain sebagainya. Tetapi, lambat laun para seniman ini pun sadar bahwa kebaikan Jepang di Indonesia adalah kedok untuk menjajah bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya pada slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari adanya Keimin Bunka Sidoso. Yang pertama itu ada menyediakan tempat untuk latihan melukis. Jadi Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan memberikan wadah, tempat, serta ruang bagi mereka yang memiliki bakat dan minat melukis pada saat itu. Yang kedua itu ada menyediakan tempat untuk pameran. Jadi Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan tidak hanya menyediakan tempat untuk latihan, tetapi juga menyediakan tempat untuk memamerkan atau memperlihatkan karya-karya seni dari pelatihan masyarakat yang ikut ke dalam pelatihan tersebut. Yang ketiga itu ada memberikan biaya untuk pameran keliling. Adanya pameran tadi, Pusat Kebudayaan memberikan tanggung jawabnya yaitu dalam bentuk pendanaan pada pameran keliling yang akan dilaksanakan. Yang keempat itu ada menyediakan hadiah atau penghargaan untuk lukisan yang dianggap baik pada bangsa pribumi. Yang kelima itu ada menyelenggarakan kursus menggambar secara teknis, akademis dengan penuh pengasuh yang telah ditunjuk oleh Keimin Bunka Sidoso. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada 1943, Letnan Jenderal S. Okazaki menetapkan susunan anggota pengurus dari Keimin Bunka Sidoso. Anggota yang menjadi pengurus dari KBS sendiri adalah orang-orang dari pribumi. Hal ini dilakukan selain karena Jepang kekurangan tenaga, mereka juga ingin terlihat seperti benar-benar membantu bangsa Indonesia. Berikut beberapa pemimpin Keimin Bunka Sidoso. Oke, yang pertama yaitu ada Ketua Bidang Seni Rupa yaitu Bapak Agus Jaja. Yang kedua ada Ketua Film dan Drama yaitu Bapak Umar Ismail. Yang ketiga yaitu Ketua Seni dan Sastra yaitu Armi Jempane. Oke, yang keempat ada Ketua Seni Tari dan Musik adalah Ibu Sud.
Nah, pada masa Caimin Bunka-Sidoso muncul pengarang-pengarang yang aktif menerbitkan karyanya. Ada Rosihan Anwar, lalu Umar Ismail, ada Amal Hamzah, Khairil Anwar, kemudian B.H. Lubis, Mir Syamsu, Anas Ma'ruf, lalu ada Maria Amin, Idrus, Bung Usman, El Hakim, kemudian Bakri Siregar, M.S. Ashar, Korot Sukardi, dan Habib Yasin. Nah, di antara mereka itu kemudian ada yang menjadi tokoh bernama besar, yaitu Rosihan Anwar, Khairil Anwar, Umar Ismail, Idrus, dan Habib Yasin. Rosihan Anwar dikenal sebagai tokoh jurnalis atau wartawan. Lalu Umar Ismail terkenal sebagai perintis perfilman Indonesia. Khairil Anwar disebut sebagai pelopor angkatan 45. Idrus dikenal sebagai pelopor kesederhanaan pengucapan sastra Indonesia. Kemudian di sebelah saya ini ada foto tokoh yang bernama Habib Yasin yang dikenal sebagai dokumentator, kritikus, bahkan digelari Paus Sastra Indonesia. Perkembangan Keimin Bunka-Sidoso. Yang pertama, melakukan upaya pengenalan musik bende Jepang. Yang kedua, menggencarkan pemaparan sandiwara. Yang ketiga, mengintensifkan penayangan film propaganda. Yang keempat, pada tahun 1942, Keimin Bunka-Sidoso menyita perusahaan perfilman di Hindia Belanda. Yang kelima, mendirikan Jawa Eiga Kosha atau dengan regulasi tambahannya yakni untuk menurunkan tarif tiket bioskop. Yang keenam, memberlakukan nyeni tradisional keliling distrik guna memberikan penerangan akan perihal barang kepada berbagai segmen kalangan. Nah, kapan sih Keimin Bunka-Sidoso dibubarkan? Keimin Bunka-Sidoso dibubarkan pada tahun 1945 seiring dengan lepasnya kependudukan Jepang di Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, dari penjelasan-penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa Keimin Bunka-Sidoso adalah sebuah pusat kebudayaan yang didirikan oleh Jepang untuk menarik perhatian dari masyarakat Indonesia untuk menjunjung atau mendorong Jepang dalam menyatukan Asia di bawah kepemimpinannya. Dengan melakukan indoktrinasi tersebut, maka Jepang dengan mudah menarik simpati dari masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.